warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Amanda Silvani dengan NIM 230910301001. Halo guys, perkenalkan nama aku Adinda Sinta Vega Kusuma. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial dengan NIM 230910101018. Nama saya Alina Febrian Lestari dengan NIM 230910301038. Perkenalkan, nama saya Desi Nadia Amanda dengan NIM 230910302038. Perkenalkan, nama saya Nani Dita Nurasana dengan NIM 230910302007. Di sini saya akan menjelaskan mengapa kelompok kami mengambil tema stunting sebagai bahasan utamanya. Stunting masih sangat sering sekali kita dengar di Indonesia, terlebih di desa-desa terpencil atau desa-desa yang belum merasakan pelayanan kesehatan yang baik seperti desa-desa lainnya. Nah, stunting ini menurut data Kementerian Kesehatan pada 2023 mencapai 21,5% dan pada tahun berikutnya berkurang 0,1%. Dan mengapa stunting ini menjadi masalah atau permasalahan yang sangat krusial dan penting untuk kita bahas? Karena stunting sendiri juga berpengaruh pada generasi penerus dari bangsa. Anak yang terkena stunting atau seseorang yang terkena stunting berpotensi rendah untuk dapat meningkatkan sosial ekonominya karena dia mempunyai kekurangan atas keadaan tubuhnya. Nah, kita sebagai mahasiswa dan juga warga negara yang baik, tentu saja kita harus punya inisiatif atau langkah maupun program yang dapat menuntaskan atau mengurangi persentase dari angka stunting tersebut. Kita dapat membantu pemerintah dengan memberikan edukasi terkait bagaimana gizi seimbang, lalu bagaimana pencegahan stunting dan juga cara menangani stunting tersebut. Pada bahasan kali ini, saya dan teman-teman akan membahas stunting yang terjadi di Lumajang. Selanjutnya, analisis kasus stunting di Desa Dawanlor, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Desa ini merupakan salah satu lokus stunting yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Di dalam desa ini terdapat 22 anak yang mengalami stunting yang menjadi fokus intervensi. Yang pertama yaitu mengenai prevalensi stunting. Ini menunjukkan bahwa terdapat masalah gizi kronis yang signifikan di desa tersebut. Yang kedua, akses sanitasi. Ada kekurangan fasilitas sanitasi, terbukti dengan adanya bantuan jamban berkontribusi terhadap tingginya resiko infeksi pada anak-anak. Yang terakhir, ada anak-anak yang mengalami penurunan berat badan selama 2 bulan berturut-turut. Tentunya ini memerlukan penanganan intensif oleh dokter spesialis anak. Selanjutnya, mengenai intervensi pemerintah yang sudah dilakukan di Desa Dawanlor. Yang pertama yaitu ada pemberian nutrisi tambahan, di mana anak-anak stunting mendapatkan 2 telur dan susu setiap hari sebagai sumber protein berkualitas tinggi untuk mendukung pertumbuhan mereka. Kemudian ada pemantauan rutin. Perkembangan anak dipantau melalui pemeriksaan dokter anak gratis setiap bulan untuk mendeteksi masalah sejak dini. Kemudian ada pendampingan oleh kader dan bidan desa. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan pemberian nutrisi berjalan lancar dan memberikan edukasi kepada orang tua serta memantau kebiasaan makan serta pola asuh. Selanjutnya ada bantuan fasilitas sanitasi seperti pemberian jamban. Ini diberikan kepada keluarga yang anak-anak mereka mengalami stunting. Kemudian ada penanganan intensif. Anak-anak dengan kondisi berat badan yang turun terus-menerus dalam waktu 2 bulan berturut-turut, maka akan dilakukan penanganan langsung dari dokter spesialis anak. Program pemerintah di Desa Dawanlor ini telah memberikan dampak positif melalui pemberian bantuan nutrisi, sanitasi, dan layanan kesehatan. Namun, dalam keberhasilan jangka panjang, tentunya memerlukan peran aktif masyarakat serta orang tua. Di desa ini sendiri, Bu, ada berapa jumlah balita yang terkena stunting? Di desa ini kebetulan ada stunting sejumlah 22 anak. Kalau di sini tuh termasuk kayak lokasi yang tinggi angka stunting apa? Gimana? Ya, di sini lokus stunting, di sini masuk desa lokus stunting. Jadi di sini banyak 22 anak tadi kena stunting, makanya di desa.
Selanjutnya yaitu apa saja faktor penyebab pada stunting pada anak. Yang pertama yaitu kekurangan gizi. Asupan nutrisi yang tidak mencukupi, terutama protein, vitamin, dan mineral dapat menghambat pertumbuhan anak. Selanjutnya yang kedua yaitu kekurangan gizi ibu hamil. Ibu yang mengalami kekurangan gizi selama kehamilan dapat melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah dan dapat berisiko mengalami stunting. Selanjutnya, yang ketiga yaitu lingkungan dan sanitasi. Kondisi sanitasi yang buruk dapat meningkatkan risiko infeksi yang berdampak pada kesehatan anak. Contohnya seperti diare yang dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada anak. Selanjutnya yang keempat yaitu faktor sosial ekonomi. Kondisi ekonomi suatu keluarga yang rendah akan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan serta makanan yang bergizi. Perkenalkan, nama saya Desi Nadia Amanda dengan NIM 230910302038. Bentuk upaya pencegahan agar bayi tidak terkena stunting yang pertama yaitu dengan melakukan pemenuhan gizi dengan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, yang kemudian diberikan MPASI sesuai dengan usia dan juga kebutuhan anak. Yang kedua yaitu dengan melakukan imunisasi rutin. Yang ketiga, dengan membiasakan pola hidup bersih dan sehat, misalnya dengan membiasakan cuci tangan dengan sabun. Dan yang keempat yaitu dengan memberikan edukasi serta penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan serta penanganan stunting.